Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan materi kimia kelas 10 mengenai hakikat ilmu kimia. Nah, apa itu ilmu kimia? Sebelumnya kita akan mengenal kimia yang ada di sekitar kita. Jadi kimia di sekitar kita itu bisa kita temui dalam benda-benda yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada serat pakaian, kemudian produk kecantikan, kemudian berbagai zat yang ada dalam ayam goreng. Begitu pula dengan proses fotosintesis pada tumbuhan hijau. Nah, ilmu kimia itu sendiri itu merupakan ilmu pemahaman dan rekayasa mengenai materi. Jadi, intinya ilmu kimia itu dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, untuk materi itu sendiri, materi merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan volume. Jadi di sini kita akan mengenal zat padat, cair, dan gas. Kalau zat padat itu bentuk dan volumenya tetap, dia tidak dapat dimampatkan. Kemudian umumnya massa jenisnya besar dan tidak mengalir. Sedangkan zat yang berwujud cair itu bentuknya mengikuti wadah, volumenya tetap, sulit dimampatkan, massa jenisnya sedang dan dapat mengalir. Sedangkan yang berwujud gas itu bentuk dan volumenya mengikuti tempatnya, mudah dimampatkan, mempunyai massa jenis yang sangat kecil dan dapat mengalir. Untuk perubahan materi, kita akan mengenal dua jenis perubahan materi, ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Kita mulai dari perubahan fisika. Perubahan fisika ini adalah suatu perubahan di mana nanti tidak ada perubahan zatnya. Artinya, zatnya itu nanti bisa kita kembalikan ke wujud aslinya. Jadi, sebagai contoh, air yang membeku. Jadi kan air di sini kita bisa bentuk dia menjadi es. Nah, es itu sendiri nanti dia bisa balik lagi menjadi air dengan proses mencair. Nah, ini ya. Jadi tadi ada air yang membeku, kemudian dari es batu itu tadi dia bisa mencair lagi. Itu adalah perubahan fisika. Sedangkan perubahan kimia itu terdapat perubahan zat, artinya terbentuk zat yang baru. Dia tidak dapat balik lagi ke wujud aslinya. Jadi di sini contohnya adalah perkaratan pada besi, kemudian roti yang berjamur. Untuk klasifikasi materi ada tiga. Yang pertama adalah unsur. Unsur adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain. Jumlah keseluruhan unsur di alam kira-kira terdapat 106 unsur. Jadi unsur-unsur yang ada di tabel periodik itu adalah contoh dari unsur. Misalnya ada kalium, besi, dan sebagainya. Kemudian ada senyawa dan campuran. Untuk perbedaan antara senyawa dan campuran, jadi kalau campuran itu terbentuk tanpa melalui reaksi kimia, sedangkan senyawa itu terbentuknya melalui reaksi kimia. Kalau campuran itu perbandingan massa unsur dan senyawanya tidak tetap, tetapi kalau senyawa perbandingan massa unsurnya itu selalu tetap. Campuran itu sendiri tersusun dari beberapa unsur atau senyawa, sedangkan senyawa itu hanya tersusun dari beberapa unsur. Kemudian perbedaan terakhir, campuran itu sifat komponen penyusunnya itu sesuai dengan sifat masing-masing penyusunnya, sedangkan senyawa sifat komponen penyusun senyawanya itu berbeda dengan aslinya. Nah, untuk hubungan ilmu kimia dengan ilmu pengetahuan lain, jadi kimia ini bisa berhubungan dengan berbagai macam ilmu, berbagai macam bidang keilmuan, bisa dalam kedokteran, neurologi, psikologi, geologi, meteorologi, metalurgi, teknik, arkeologi, ekologi, pertanian, dan sebagainya. Nah, contoh penerapannya ini, jadi ada beberapa contoh penerapan dari ilmu kimia yang berhubungan dengan bidang lain. Contohnya pada bidang farmasi itu ada pada obat-obatan. Kemudian di bidang pertanian itu pada pestisida. Di bidang kedokteran ada pada cairan infus. Di bidang industri ini ada cat, ada semen dan sebagainya. Kemudian kalau di bidang kecantikan ada kosmetik. Kemudian di bidang arkeologi ada penentuan umur fosil dan bidang metalurgi ada pada peleburan busi. Nah, ini beberapa contoh, ada contoh yang lain, ini hanya contoh-contoh yang umum saja.
Kemudian ada dua manfaat belajar ilmu kimia. Yang pertama itu membuat pemahaman yang lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. Kemudian manfaat yang kedua ini kita bisa mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, selanjutnya ada metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah merupakan proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Cara kerja untuk menerapkan metode ilmiah itu disebut sebagai kerja ilmiah. Di sini ada step-step atau tahapan dalam metode ilmiah. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Nah, kemudian nanti kita akan observasi. Selanjutnya ada menyusun hipotesis, kemudian melakukan eksperimen atau percobaan, menganalisis data yang kita peroleh dari hasil eksperimen, dan yang terakhir adalah membuat simpulan. Kemudian ada pengantar laboratorium kimia, jadi kita akan mengenal apa saja yang perlu kita lakukan di laboratorium kimia. Jadi yang pertama adalah persiapan, jadi sebelum kita masuk ke lab, kita harus menggunakan jas praktikum, kemudian kacamata laboratorium atau goggles, kemudian catatan praktikum atau kertas kerja. Kita juga perlu sarung tangan nanti. Kemudian untuk materi praktikum kita harus tahu apa yang akan kita kerjakan, alat bahan yang diperlukan, cara kerja, serta hal-hal khusus seperti bahaya yang mungkin terjadi dalam laboratorium. Kemudian untuk keselamatan di laboratorium, kita sebagai praktikan itu harus menjaga ketertiban, keselamatan diri, dan orang lain. Kemudian kita harus melaporkan setiap kecelakaan, misalnya zat yang tumpah, botol yang pecah, atau anggota badan yang terkena bahan kimia kepada guru pembimbing. Nah, selanjutnya ada peralatan kimia. Jadi di sini kita akan mengenal berbagai jenis peralatan kimia yang akan kita gunakan di laboratorium. Yang pertama ada gelas beker. Jadi gelas beker seperti yang ada pada gambar. Itu fungsinya untuk menampung larutan dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada gelas ukur. Kalau gelas ukur ini kita gunakan untuk mengukur volume larutan yang akan kita gunakan untuk percobaan. Kemudian ada pipet tetes. Pipet tetes ini untuk memindahkan beberapa tetes zat cair. Ada botol semprot. Botol semprot ini untuk menyimpan aquades. Jadi biasanya kita gunakan untuk mencuci alat. Selanjutnya ada batang pengaduk. Ini untuk mengaduk larutan. Ada kaca arloji. Ini untuk menutup gelas kimia atau sebagai tempat kita untuk menimbang bahan yang berupa padatan ya. Kemudian ada bola hisap, ini biasanya berpasangan dengan pipet. Ini untuk menghisap larutan yang akan diukur. Ada corong, jadi untuk menyaring cairan kimia. Ada pipet gondok, ini untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Ada plat tetes. Plat tetes ini kita gunakan sebagai tempat untuk mereaksikan zat dalam jumlah yang kecil. Selanjutnya ada labu ukur. Labu ukur untuk menampung dan mencampur larutan kimia. Ada tabung reaksi yang akan sering kita gunakan setiap praktikum. Ini untuk menampung larutan dalam jumlah yang sedikit. Kemudian ada pipet ukur untuk mengukur volume larutan. Ini ada penjepit tabung reaksi. Jadi kalau kita memanaskan kita akan menggunakan penjepit ini. Kemudian ada pembakar spiritus, kita gunakan untuk memanaskan larutan. Ada klem buret, nanti dia akan jadi satu dengan statif ini ya. Jadi klem buret ini untuk memegang buret yang digunakan untuk titrasi, sedangkan statif itu untuk menegakkan buretnya. Kemudian ada kawat kasa, ini adalah alat yang kita gunakan dalam pemanasan, jadi alat penyebaran panas. Kemudian ada eksikator, seperti yang ada pada gambar, ini untuk mendinginkan zat. Selanjutnya ada mortal dan alu, ini untuk menggerus dan menghaluskan suatu zat. Ada cawan porselin, ini untuk mereaksikan suatu zat pada suhu tinggi. Kemudian ada kawat nikrom untuk mengidentifikasi suatu zat dengan cara uji nyala. Ada Erlenmeyer, biasanya kita gunakan untuk titrasi, ini untuk menyimpan dan memanaskan larutan. Kemudian ada kertas saring, gunanya untuk menyaring larutan. Kemudian rak tabung reaksi, ini sebagai tempat kita meletakkan tabung reaksi yang kita gunakan. Kemudian ada buret, ini untuk mengeluarkan larutan dengan volume tertentu. Biasanya kita gunakan sebagai titrasi yang paling sering. Ada oven untuk mengeringkan peralatan yang akan digunakan. Kemudian ada bunsen, ini untuk keperluan penggunaan api ya, jadi bisa untuk memanaskan dan sebagainya.
Ada neraca analitik ini untuk mengukur jumlah zat yang diperlukan. Kemudian ada kertas indikator ini untuk menentukan pH larutan. Ada lemari asam untuk menyimpan larutan yang bersifat asam. Asamnya pekat yang biasa kita letakkan dalam lemari asam. Kemudian ada corong pisah untuk memisahkan larutan. Ada mikropipet untuk memindahkan cairan dengan volume yang sangat kecil. Dan ada centrifuge atau pemusing, ini untuk memisahkan dan mengendapkan padatan dari suatu larutan. Selanjutnya kita harus mengenal simbol kimia. Jadi ada beberapa simbol kimia dalam lab. Nah, di sini untuk simbol oksidator, ini seperti pada gambar. Kemudian ini untuk gambar yang mudah terbakar. Nah, ini eksplosif atau bahan yang mudah meledak. Ini bahan yang toksik atau beracun. Kemudian ini adalah simbol untuk tanda berbahaya. Kemudian untuk menyebabkan iritasi ini juga silang, tapi di sini ada I, artinya dia iritan, menyebabkan iritasi. Kemudian gambar yang selanjutnya ini adalah simbol untuk korosif. Yang terakhir ini adalah gambar dia berbahaya bagi lingkungan. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari hakikat ilmu kimia. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.